Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Erwin Zulkarnain. Sebelumnya selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi mengenai Perang Dingin. Dan tugas ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas dari pembelajaran IPS terpadu mata kuliah yang diampu oleh Ibu Dita Hendriani MA. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu video yang saya buat ini mungkin berbeda dari video dari teman-teman yang sudah presentasi. Video ini saya buat supaya saya bisa mempresentasikan dan teman-teman harapan saya bisa memahami materi yang saya bawakan dengan baik. Nah, oke, jadi kita langsung aja menuju ke materi mengenai Perang Dingin. Nah, oke, jadi ini merupakan bagian dari apa sih yang akan kita bahas di dalam video pembelajaran ini. Yang pertama, itu ada pengertian dari Perang Dingin. Jadi, nanti teman-teman akan fokus untuk memahami pengertian dari Perang Dingin. Yang kedua, yakni penyebab umum terjadinya Perang Dingin. Jadi, ini merupakan sebuah latar belakang secara umum dari penyebab Perang Dingin. Dan selanjutnya yakni penyebab khusus terjadinya Perang Dingin. Nah, kalau tadi mengenai penyebab secara umum, kita akan beralih ke penyebab secara khusus. Nah, selanjutnya mengenai aliansi atau pihak yang akan terlibat di dalam Perang Dingin antara kedua kubu. Nah, selanjutnya yakni jalannya Perang Dingin. Dalam subbab ini kita akan membahas mulai dari fase awal sampai fase akhir jalannya Perang Dingin. Nah, selanjutnya mengenai dampak Perang Dingin. Apa sih dampak yang ditimbulkan dari Perang Dingin dari fase awal hingga akhir terhadap stabilitas dunia? Dan yang terakhir merupakan akhir dari Perang Dingin. Nah, jadi ini merupakan proses finalisasi dari berakhirnya Perang Dingin. Lanjut mengenai pengertian Perang Dingin. Nah, teman-teman, Perang Dingin atau disebut dengan Cold War ini merupakan masa-masa konflik antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dengan sekutu mereka masing-masing yang tergabung di dalam blok Barat dan blok Timur. Nah, sejarah dari Perang Dingin ini dimulai pada tahun 1947 dan berakhir pada tahun 1991. Dan dalam Perang Dingin ini terlihat seperti persaingan ideologi, bukan secara militer. Nah, ideologi yakni sosialis dan komunis melawan liberalisme dan kapitalisme, di mana sosialisme dan komunisme ini merupakan sebuah ideologi dari Uni Soviet atau blok Timur, sedangkan liberalisme dan kapitalisme adalah ideologi dari blok Barat atau yang biasa kita sebut dengan Amerika Serikat. Nah, lanjut ke berikutnya. Lalu lantas mengapa sih kok dinamakan Perang Dingin? Dinamakan Perang Dingin karena kedua belah pihak tidak pernah terlihat dalam aksi militernya secara langsung. Namun, masing-masing pihak dari Amerika atau Uni Soviet memiliki senjata nuklir yang bisa menyebabkan kehancuran besar di muka bumi. Nah, meski tidak memunculkan aksi militer, namun Perang Dingin ini dipungkiri telah mengakibatkan ketegangan yang sangat tinggi di dunia. Nah, beberapa perang juga dilatar belakangi oleh terjadinya Perang Dingin, antara lain blokade Berlin, Perang Korea, krisis Suez, krisis Berlin, krisis rudal Kuba, Perang Vietnam, Perang Yom Kippur, Perang Afghanistan, dan penembakan Korean Air, penerbangan 007 oleh Uni Soviet. Nah, selanjutnya lanjut ke penyebab umum terjadinya Perang Dingin. Nah, penyebab umumnya yang pertama ialah perebutan ideologi. Nah, kedua belah pihak dari Amerika dan Uni Soviet memiliki ideologi yang berbeda dan sangat bertentangan, yakni Amerika dengan ideologi kapitalisme dan liberalisme dan Uni Soviet memiliki ideologi sosialisme dan komunisme.
Nah, selanjutnya yakni perebutan hegemoni dan kekuasaan. Saat berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncul dua negara adidaya yang merupakan pemenang Perang Dunia Kedua, yakni Uni Soviet dan Amerika. Nah, kedua negara ini saling berbeda ideologi, sehingga memunculkan perebutan hegemoni dari kedua belah pihak dan saling menyebarkan ideologinya untuk dipakai oleh negara lain, sehingga menimbulkan pertentangan antara blok barat dan blok timur. Nah, kedua negara adidaya ini saling menyebarkan pengaruhnya dari luar negara mereka masing-masing. Seperti halnya Amerika yang menyebarkan ideologinya ke Eropa Barat dan serta mengirimkan bantuan ekonomi. Begitu pula dengan Uni Soviet yang menyebarkan ideologinya ke Eropa Timur dan Asia, serta memberikan bantuan ekonomi ditambah dengan bantuan militer. Dan selanjutnya, penyebab umumnya yakni berdirinya fakta pertahanan. Nah, munculnya dua fakta pertahanan di dalam kedua belah pihak kekuatan, di mana Amerika memiliki fakta pertahanan yakni NATO, yang merupakan aliansi negara Atlantik Utara yang memiliki tujuan untuk membendung laju komunis di benua Eropa. Yang mulanya perjanjian ini hanya terdiri atas Inggris dan Perancis, dan seiring waktu, negara di benua Eropa bagian barat mulai bergabung serta mendominasi di dalam organisasi ini. Nah, selanjutnya untuk menandingi hal tersebut, Uni Soviet mendirikan Pakta Warsawa, yakni aliansi pertahanan yang terdiri dari negara di Eropa Timur yang berhaluan sosialis komunis yang tercetus di kota Warsawa, Polandia, dan didominasi oleh negara Eropa bagian timur. Nah, ini merupakan foto logo dari NATO dan ini merupakan logo dari Pakta Warsawa. Nah, dari sebab umum kita beralih ke sebab khusus. Terjadinya Perang Dingin. Nah, secara khusus, penyebab terjadinya Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet merupakan ego dari masing-masing pihak, di mana kembali lagi dipengaruhi oleh hasil dari Perang Dunia Kedua yang memunculkan kekuatan adidaya yang timbul di dunia, sehingga kedua pihak tersebut berusaha untuk menunjukkan siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih berpengaruh. Hal ini sama saja dengan sifat fanatisme yang harus kita hindari di zaman modern ini, yang menganggap siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih benar. Nah, jadi kita lanjut ke aliansi yang terlibat di dalam Perang Dingin. Nah, ini merupakan fakta pertahanan dari Barat atau dari Amerika. Yang pertama ada NATO, ANZUS, dan SEATO serta SEATO. Nah, ini merupakan pertahanan dari timur, yakni Pakta Warsawa. Nah, ini merupakan logonya sama seperti yang pertama tadi. Nah, ini pihak yang terlibat di dalam Perang Dingin. Ini blok barat dan ini blok timur. Dan ini merupakan kartun dari negara-negara yang terlibat di dalam Perang Dingin. Tentunya di blok barat ada Amerika Serikat dan Inggris, Prancis, Italia, Turki, Yunani, Jerman Barat, dan masih banyak lagi. Blok barat jumlahnya 27. Sedangkan blok timur itu tentu ada Uni Soviet, Jerman Timur, dan Polandia, Armenia, dan masih banyak negara lain. Nah, jadi gini teman-teman, setelah ada blok barat dan blok timur, di dalam Perang Dingin juga terdapat blok netral atau pihak netral, yakni mengatasnamakan mereka gerakan non-blok, yakni suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara dan tidak menganggap mereka itu beraliansi atau berpihak pada blok yang berkekuatan besar.
Nah, tujuan dari blok ini tercantum pada Deklarasi Havana pada tahun 1979, yakni untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas nasional, dan keamanan negara-negara non-blok. Nah, selanjutnya itu menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, politik apartheid, Zionisme, dan segala bentuk agresi militer kedudukan yang kombinasi intervensinya itu menghendaki hegemoni antara pihak blok barat dan blok timur. Jadi intinya pada gerakan non-blok ini mereka tidak memihak pihak manapun. Mereka berdiri sendiri, independen, dan tidak berpihak pada suatu blok. Nah, selanjutnya jalannya Perang Dingin itu terdiri dari fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Nah, jadi Perang Dingin itu terdiri dari 3 fase, yang terdiri fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Nah, kita lanjut dulu untuk fase awal, antara tahun 1945 dan sampai 1969. Nah, fase awal ini merupakan akhir dari Perang Dunia Kedua. Setelah itu berkembangnya politik dunia, yakni antara Amerika dan Uni Soviet yang merupakan pemenang Perang Dunia Kedua itu muncul sebagai kekuatan yang raksasa atau kekuatan superpower. Nah, dua negara tersebut memiliki perbedaan ideologi. Amerika Serikat memiliki ideologi liberalis kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi sosialis komunis. Nah, dalam waktu yang singkat, mereka pernah menjalin persahabatan di antara keduanya. Namun, pada masa itu timbul suatu antagonisme di antara mereka. Nah, di mana lingkungan pada waktu itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan blok. Ketidakmampuan sebuah negara adidaya memelihara lingkungan yang berpengaruh yang bisa diibaratkan sebagai akibat dari program global negara adidaya yang lain. Misalnya, ketika Uni Soviet memasuki Eropa Timur, para pemimpin AS itu menilainya sebagai suatu bentuk usaha Uni Soviet untuk menaklukkan dunia. Begitu pula dengan ketika AS membentuk Fakta Anschluss pada tahun 1951, para pemimpin Uni Soviet menilainya sebagai bagian dari usaha Amerika Serikat untuk mendominasi dunia. Jadi intinya pada fase awal ini mereka saling curiga, saling menaruh statement yang berlebihan yang bisa mengundang sebuah kebencian. Nah, pada fase pertengahan antara tahun 1969 sampai 1979, hubungan Amerika dan Uni Soviet itu mengalami perubahan drastis dengan terpilihnya Presiden Richard Nixon sebagai Presiden Amerika Serikat, didampingi penasihat keamanannya Henry A. Kissinger. Dan Richard Nixon menempuh pendekatan baru terhadap Uni Soviet pada tahun 1969. Dan tidak disangka, ternyata Uni Soviet juga mengambil pendekatan tersebut, yang merupakan langkah yang sama terhadap Amerika Serikat. Nah, pendekatan ini disebut dengan detente atau peredaan ketegangan antara situasi politik pada waktu tersebut yang dipengaruhi oleh Amerika dan Uni Soviet. Nah, sebagai sebuah strategi politik luar negeri, detente merupakan upaya menciptakan kepentingan tertentu dalam kerjasama dan perbatasan. Sebuah lingkungan di mana kompetisi yang awalnya menjadi kompetisi menuju kerjasama, yang awalnya bermusuhan dari bekerja sama, seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai langkah lebih lanjut pada tahun 1972, Presiden Richard Nixon dan Leon Brezhnev menandatangani Strategic Arms Limitation Treaty 1 atau disingkat dengan SALT 1 di Moskow. SALT 1 sendiri berisi tentang kesepakatan untuk membatasi persediaan senjata nuklir strategis defensive anti-ballistic missile system. Nah, SALT 1 sendiri berisi kesepakatan untuk membatasi jumlah misil nuklir yang dimiliki oleh kedua belah pihak.
sehingga Uni Soviet hanya diizinkan memiliki misil maksimal 1.600 dan Amerika Serikat hanya diizinkan memiliki 1.054 misil. Nah, selanjutnya masa pertengahan yang kedua yakni tahun 1979 sampai 1985. Setelah 10 tahun berjalannya detente, tampaknya Uni Soviet tidak kuat lagi untuk menjalaninya. Nah, akhirnya pada tahun 1979, Uni Soviet pun menduduki Afghanistan yang sebenarnya mengundang pasukan Uni Soviet untuk masuk ke sana untuk membantu mereka. Amerika Serikat sendiri, Jimmy Carter yang menjabat pada saat itu menyatakan agresi Uni Soviet di Afghanistan memicu dunia dengan tantangan strategis yang paling serius sejak dimulainya Perang Dingin. Nah, jadi langkah Uni Soviet untuk tambah paling serius selama Amerika. Nah, lalu akhirnya pada tahun tersebut muncullah doktrin Carter yang menyatakan bahwa Amerika Serikat berkeinginan untuk menggunakan kekuatan militernya di Teluk Persia. Setelah Reagan mengambil alih jabatan presiden, ia juga melancarkan doktrin Reagan yang mendukung pemberontakan anti-komunis di Afghanistan, Angola, dan Nicaragua, serta memberi gelar terhadap pemberontak tersebut dengan istilah pejuang kemerdekaan atau freedom fighter. Bahkan Amerika Serikat juga berbicara tentang kemampuan nuklirnya, termasuk ancaman serangan pertama. Tapi, walaupun periode ini terjadi ketegangan yang memuncak antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, ternyata masih bisa terjadi perjanjian SALT II pada pertengahan 1979 di Vienna. Pada saat itu, Carter dan Brezhnev setuju untuk membatasi kepemilikan peluncur senjata nuklir maksimal 2.400 unit dan maksimal 1.320 unit Multiple Independently Targeted Reentry Vessels, dan juga perjanjian pengurangan senjata strategis pada tahun 1982 yang berisi kesepakatan untuk memusnahkan senjata nuklir yang berdaya jarak menengah. Walaupun sudah banyak dilakukan perjanjian pembatasan dan pengurangan senjata nuklir, namun pada faktanya pada survei tahun 1983, Uni Soviet memiliki keunggulan yang cukup besar dibandingkan Amerika Serikat dalam perihal persenjataan. Nah, fase akhir dari Perang Dingin yakni pada tahun 1985 sampai 1991. Nah, pada Maret 1985, Gorbachev mulai memimpin Uni Soviet. Perubahan besar-besaran pun dilakukan pada masa Mikhail Gorbachev. Nah, Mikhail Gorbachev sendiri merupakan presiden terakhir dari Uni Soviet. Nah, Gorbachev membuat suatu kebijakan-kebijakan yang berisi mengenai yang pertama, memperbaiki kehidupan perekonomian negaranya yang jauh di bawah standar dari kehidupan negara maju. Yang kedua, menyadari bahwa kehidupan yang buruk berpengaruh besar terhadap kehidupan militernya dan dapat memperlemah kedudukan dalam percaturan politik internasional. Dan yang ketiga, Gorbachev tidak ingin menjungkirkan sosialisme, tetapi berupaya memperkuat sendi sosialisme melalui Glasnost dan Perestroika. Nah, Glasnost dan Perestroika sendiri merupakan kebijakan politik yang dibuat atau yang dibentuk oleh Mikhail Gorbachev untuk menangani krisis politik dan multidimensional pada saat itu di Uni Soviet. Yang keempat, Uni Soviet harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip sosialisme. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebelum ini Uni Soviet telah bertindak di luar prinsip dari sosialisme. Yang kelima, setiap orang harus menyumbangkan pikirannya menurut kemampuannya dan ia akan menerima dari negara setara dengan apa yang dia butuhkan. Jadi ada timbal balik antara negara dan rakyatnya. Yang keenam, hubungan dengan dunia luar sangat diperlukan untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketujuh, pada tahun 1987 mengumandangkan politik demokrasi, pembaharuan, dan keterbukaan yang dikenal dengan
politik glasnost dan perestroika. Nah, menurut saya pribadi, kebijakan politik glasnost dan perestroika ini sangat melunak dari prinsip-prinsip sosialis komunisme, di mana kebijakan ini menurut saya lebih seperti khas dari bangsa Barat. Seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya mengenai dampak dari Perang Dingin. Nah, apabila berbicara mengenai dampak positif, pasti ada mengenai dampak negatif. Kita bahas mengenai dampak positif dulu, mengenai hal ekonomi. Nah, dengan adanya negara superpower, maka perekonomian di dunia banyak dikuasai oleh negara pemilik modal. Hal ini akan memberikan keuntungan yang lumayan besar, terutama jika para pemilik modal menanamkan modalnya di negara berkembang. Nah, apabila mereka yang memiliki modal itu menanamkan, mereka akan membuka sebuah kantor atau badan usaha di negara tersebut, dan masyarakat di asli negara tersebut itu bisa bekerja di badan-badan atau perusahaan milik pengembang atau dari pemilik modal. Otomatis mereka akan mendapatkan gaji. Nah, apabila berkepanjangan, mereka akan mendapatkan kesejahteraan dari hasil bekerjanya tadi. Nah, lanjut yang kedua mengenai militer. Nah, karena adanya rasa iri antara negara-negara yang berseteru, maka masing-masing mulai memperkuat persenjataan dan pertahanan mereka. Mereka tidak mau kalah dengan negara besar. Nah, apabila di logika, apabila negara besar saja memerlukan persenjataan yang besar atau banyak, apalagi negara yang sedang berkembang. Selanjutnya dalam sektor sosial budaya, adanya isu-isu mengenai HAM semakin lama semakin terdengar ke seluruh penjuru dunia. Mulai saat itu, hukum undang-undang dalam suatu negara mengenai HAM mulai dibuat. Masyarakat pun dengan kompak menyetujui peraturan mengenai HAM tersebut. Jadi pada masa Perang Dingin, isu masalah HAM itu mulai disoroti karena HAM merupakan wujud dari kebebasan yang dianugerahkan oleh dari Yang Maha Kuasa. Selanjutnya dampak negatif ada di pihak militer atau sektor militer, yakni dengan adanya senjata nuklir yang dikembangkan secara pesat oleh kedua negara, maka masyarakat dunia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa akan adanya kemungkinan perang nuklir yang sebenarnya oleh kedua negara yang bersenjata itu. Saat itu memang sempat beredar bahwa Uni Soviet sudah meletakkan nuklir di Kuba dan diarahkan ke Amerika. Mendapat ancaman nuklir tersebut, Amerika tidak tinggal diam, mereka kemudian menandatangani terbentuknya NATO. Jadi, NATO merupakan respon atas dari tindakan dari Uni Soviet yang meletakkan nuklirnya di Kuba dan mengarahkan ke negara Amerika. Selanjutnya dalam sektor politik dan dampak dalam bidang politik bisa kita lihat dibangunnya tembok Berlin di Jerman yang membatasi antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Dalam Perang Dunia, negara ini memang sudah terbagi menjadi dua akibat kekalahan Jerman melawan Uni Soviet, yakni Jerman Barat dan Jerman Timur yang berbeda ibu kota. Negara ini mengalami perpecahan karena dua paham yang berbeda berlaku di negara ini, yakni liberal dianut Jerman Barat dan komunis dianut oleh Jerman Timur. Nah, selanjutnya masih ada dampak positif dari adanya Perang Dingin, yakni dalam sektor astronomi atau perbintangan. Nah, pada Perang Dingin menjadikan pengaruh besar bagi perkembangan ilmu astronomi. Nah, ilmu astronomi di sini bukan perihal zodiak, tapi ilmu yang mempelajari mengenai luar angkasa. Terutama Amerika dan Uni Soviet yang bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam mempelajari mengkaji ilmu astronomi. Tidak dapat dipungkiri, rasa gengsi membuat mereka ikut berlomba-lomba untuk meluncurkan roket ke angkasa. Jadi masalah perbintangan atau luar angkasa pada masa Perang Dingin turut disoroti dari kedua negara ini. Yang kelima, berkembangnya teknologi. Pada masa Perang Dingin, pemerintah menyorot lebih kepada perkembangan sains dan teknologi karena berkaitan dengan jalannya militer. Karena itu, pemerintah tidak segan-segan untuk memberikan dana yang lebih
untuk kemajuan sains teknologi di negaranya masing-masing. Dari sini muncul para ilmuwan yang berusaha mengkaji dan mengembangkan sains dan teknologi demi kemajuan dari negaranya. Nah, akhir dari Perang Dingin yakni dipengaruhi oleh ketimpangan di salah satu kekuatan adidaya, yakni pertumbuhan Uni Soviet yang tidak mengalami kemerosotan yang parah. Sebagai ideologi, akhirnya komunisme mulai mengalami kebangkrutan di berbagai belahan dunia sejak 1970-an, yang berawal dari upaya Uni Soviet untuk mengalihkan energi mereka menyelesaikan masalah dalam negeri mereka. Nah, ada pun masalah yang muncul di dalam internal Uni Soviet antara lain kekuasaan kelas kelompok elit yang adanya tekanan dari kelompok etnis non-Rusia. Yang ketiga, faktor korupsi yang timbul di kalangan birokrasi dan partai dalam pemerintahan. Selanjutnya, dana anggaran belanja yang defisit karena pendudukan Uni Soviet di beberapa negara Eropa Timur, ketertinggalan teknologi dan peralatan industri. Kapasitas produksi makanan untuk mencukupi kebutuhan rakyatnya itu sangat menurun. Nah, selanjutnya bisa disimpulkan bahwa Perang Dingin berakhir karena yang pertama, sampai 1980, 11% GNP Uni Soviet dibelanjakan untuk kepentingan militer dan mengabaikan untuk kepentingan rakyat mereka. Nah, yang kedua, pada tahun 1980, harga minyak jatuh sehingga keadaan Uni Soviet tidak benar-benar stabil. Nah, padahal sebelumnya Uni Soviet sangat bergantung pada ekspor minyaknya yang semenjak tahun 1980 dan minyak tidak mampu membiayai Perang Dingin. Yang ketiga, yang paling berpengaruh yakni muncul krisis kredibilitas atau kepercayaan terhadap sistem komunisme. Dampak yang muncul pemikiran cendekiawan yang memahami pandangan Barat, sehingga mendorong munculnya keinginan untuk warga di negara non-komunis. Nah, dalam kondisi buruk ini, Gorbachev harus memimpin Uni Soviet dengan tugasnya yakni memperbaiki perekonomian Uni Soviet yang buruk. Sehingga pada tahun 1991, tepatnya pada 19 Agustus, Gennady Yanayev melancarkan kudeta terhadap Gorbachev. Tapi upaya ini dapat digagalkan oleh Boris Yeltsin yang merupakan pemimpin kelompok radikal, sehingga nama Yeltsin itu melambung tinggi di dalam pentas politik. Tapi Yeltsin sendiri tidak mampu membendung gelora semangat dari perestroika dan glasnost yang terbukti dengan banyaknya negara bagian Uni Soviet yang melepaskan diri dari komunisme dan sosialis dan menjadi negara yang merdeka, sehingga Uni Soviet dikatakan runtuh. Nah, yang kelima, Uni Soviet mulai mengurangi kekuatan senjata di Eropa Timur pada tahun 1989 dan serta Uni Soviet menarik tentaranya dari Afghanistan, sehingga akhirnya kekuatan komunis mulai runtuh di negara Eropa Timur, di mana Jerman kembali bersatu. Tentunya tembok Berlin yang ada di gambar ini runtuh dan menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu kesatuan, yakni Republik Jerman. Nah, yang keenam, secara resmi Uni Soviet dibubarkan pada 8 Desember 1991, ditandai dengan penurunan bendera Uni Soviet yang dikibarkan bendera Rusia. Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet yang lain muncul sebagai negara yang... Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi mengenai Perang Dingin yang sudah kita bahas mulai dari pengertian sampai akhir dan sampai jalannya Perang Dingin dari fase awal sampai fase akhir. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena itu murni dari saya. Apabila ada lebihnya itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.